Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurlian Bunga Despita. Saya mahasiswi keperawatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas saya atau pemahaman saya, yaitu tentang askep katarak. Yaitu katarak merupakan keadaan di mana terjadinya kekeruhan pada serabut atau pembedahan lensa di dalam kapsul lensa, yang dimana warnanya yang putih menjadi keruh. Kemudian adapun etiologi pada katarak, yang dimana yang pertama terdapat adalah komponen primer, kemudian sekunder, dan komplikasi. Kemudian adapun komplikasi lokal ataupun umum. Kemudian selanjutnya terdapat juga klasifikasi pada katarak, yang dimana dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu katarak perkembangan atau degeneratif berhubungan dengan komponen-komponen dari usia. Kemudian katarak kognital kognital, kemudian juvenil dan senil. Yang ini disebabkan oleh usia atau faktor dari usia. Kemudian katarak kognital yaitu katarak yang terlihat pada usia di bawah 1 tahun atau baru lahir. Kemudian katarak juvenil yaitu katarak yang terlihat pada usia 1 tahun sampai di bawah 40 tahun. Kemudian katarak persenil yaitu katarak yang sesudah pada usia 40 tahun. Kemudian selanjutnya berdasarkan definisi, katarak kognital merupakan kekeruhan lensa yang terdapat sejak lahir yang terjadi akibat perkembangan embrio intraotreum. Kemudian katarak juvenil yaitu terlihat setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun akan terlihat lebih jelas kataraknya. Kemudian katarak senil yaitu mulai pada usia 50 tahun kecuali disertai penyakit lainnya seperti diabetes mellitus. Setelah itu stadium pada katarak senil yaitu ada stadium insipient, stadium imatur, stadium matur, dan stadium hipermatur. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang terjadinya katarak. Yang pertama yaitu radiasi sinar ultraviolet, obat-obatan, alkohol, dan merokok. Kemudian bisa terjadi faktor lainnya yaitu seperti penyakit diabetes mellitus. Kemudian selanjutnya adapun patofisiologi dari katarak ini, yaitu patofisiologinya terjadi perubahan atau kekeruhan pada kejernihan lensa atau disebut juga opasitas lensa, sehingga jumlah cahaya yang masuk ke dalam masuk melalui media reaksi ini berkurang dan sulit difokuskan ke retina. Hal ini dapat disebabkan oleh proses degeneratif atau trauma. Baiklah, selanjutnya patofisiologi berdasarkan pathway, yaitu lensa yang normal adalah struktur posterior, iris yang jernih transparan, berbentuk seperti kancing baju yang mempunyai kekuatan reaksi yang besar. Lensa mengandung 3 komponen anatomis. Zona sentral, pada zona sentral terdapat nukleus, di perifer atau korteks ada korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah kapsul anterior dan posterior. Dengan bertambahnya usia, nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Di sekitar opasitas terdapat densitas seperti duri di anterior dan posterior nukleus. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna, nampak seperti kristal salju pada jendela. Kemudian selanjutnya perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi, perubahan pada serabut halus multipel atau zunula,
yang memanjang dari badan sealer ke sekitar daerah di luar lensa. Misalnya dapat menyebabkan penglihatan mengalami disrupsi perubahan kimia dalam protein lensa, dapat menyebabkan koagulasi sehingga mengabutkan pemandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Kemudian salah satu teori menyebutkan terputusnya protein lensa normal terjadi disertai influx air ke dalam lensa. Proses ini mematahkan serabut lensa yang tegang dan mengganggu transmisi sinar. Teori yang mengatakan bahwa ada enzim mempunyai peran dalam melindungi lensa degenerasi. Jumlah enzim yang akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak ada pada kebanyakan pasien yang menderita katarak. Kemudian selanjutnya adapun diagnosis pada katarak, yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan instruksi pembedahan jaringan dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu resiko tinggi terhadap infeksi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang pemahaman saya tentang askep katarak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.